Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmayani Sarira dengan NIM 20044111734. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Setiap komputer, printer, atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node. Selanjutnya, jenis jaringan komputer. Dalam mempelajari macam-macam jaringan komputer, terdapat dua klasifikasi yang sangat penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara garis besar, terdapat dua jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Sedangkan jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. Pada umumnya, jaringan yang lebih kecil dan terlokalisasi secara geografis cenderung memakai broadcasting, sedangkan jaringan yang lebih besar menggunakan point-to-point. Selanjutnya kita masuk pada materi Local Area Network atau disingkat dengan LAN. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, resource, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. LAN seringkali menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal. LAN tradisional beroperasi pada kecepatan mulai 10-100 Mbps atau megabit per detik dengan delay rendah puluhan mikrosekund dan mempunyai faktor kesalahan yang kecil. LAN modern dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi sampai ratusan megabit per detik. Ada beberapa keuntungan jaringan pada LAN. Yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. Yang kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing. Yang ketiga, file data yang keluar atau masuk dari atau ke server dapat dikontrol. Yang keempat, proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. Selanjutnya, kita masuk pada materi Wide Area Network atau WAN. WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Sebagian besar WAN, jaringan terdiri dari sejumlah banyak kabel atau saluran telepon yang menghubungkan sepasang router. Ada beberapa keuntungan jaringan pada WAN. Yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank atau data kantor cabang. Yang kedua, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Yang ketiga, pooling data dan updating data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, jaringan tanpa kabel. Komputer mobile seperti komputer notebook dan personal digital assistant atau disingkat dengan PDA merupakan cabang industri komputer yang paling cepat pertumbuhannya. Banyak pemilik jenis komputer tersebut yang sebenarnya telah memiliki mesin-mesin desktop yang terpasang pada LAN atau WAN, tetapi karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat terbang, maka banyak yang tertarik untuk memiliki komputer dengan jaringan tanpa kabel ini. Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat yang telah umum dikenal dengan kantor portable. Selanjutnya, topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, token ring, star, dan peer-to-peer network. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manfaat jaringan komputer.
Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang terdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas di dalam bidang teknologi. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Dengan dibangunnya sistem jaringan komputer pada suatu perusahaan akan memberikan keuntungan. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, dapat saling berbagi atau sharing penggunaan peralatan yang ada, baik itu hard disk, printer, modem, dan lain-lain, tanpa harus memindahkan peralatan-peralatan tersebut kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, terjadi peningkatan efisiensi waktu dan biaya pembelian hardware. Yang kedua, aplikasi dapat dipakai bersama-sama. Yang ketiga, akses ke jaringan pemakai nama, password, dan pengaturan hak untuk data rahasia. Selanjutnya, komunikasi antar pemakai melalui email atau LAN conference. Jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer baik dalam skop kecil maupun besar. Pengguna jasa ini pun tidak terkotaki hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjalar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Jaringan komputer memberikan sisi baik dan sisi buruk. Salah satu sisi baiknya adalah adanya pengefisiensian penggunaan resource, dana, dan percepatan waktu dalam pengaksesannya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.